Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fadia Winindita, dan pada hari ini saya akan membahas presentasi ilmiah yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Gaul di Kalangan Remaja yang Mempengaruhi Perkembangan Bahasa Indonesia. Oke, jadi di sini yang pertama kita ada latar belakang. Bahasa merupakan rangkaian kata ataupun kalimat yang bermakna dan digunakan untuk berkomunikasi. Tentunya, untuk setiap wilayah memiliki bahasanya tersendiri. Contohnya adalah ragam bahasa Indonesia. Jadi di sini saya membagi bab pembahasan menjadi 3 subbab, yaitu pengertian, siapa saja yang menggunakan, mengapa menggunakan, dan bagaimana pengaruh dari penggunaan bahasa gaul ini. Yang pertama di sini ada bahasa gaul. Pengertian bahasa adalah suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan pengertian bahasa gaul adalah dialek bahasa Indonesia non-formal yang digunakan oleh komunitas tertentu untuk pergaulan. Kosakata bahasa ini berasal dari berbagai sumber, seperti dialek Indonesia Jakarta, bahasa prokem, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, pada tahun 1980-an, bahasa gaul ini lebih akrab disebut sebagai bahasa prokem. Dengan seiring berkembangnya zaman, sebutan prokem ini berubah menjadi bahasa gaul. Bahasa gaul ini sering digunakan oleh kalangan remaja, yang dipicu oleh gengsi dalam diri mereka jika tidak mengetahui atau tidak mengikuti tren penggunaan bahasa gaul. Dan tidak jarang dari mereka yang tidak menggunakan bahasa gaul akan dianggap ketinggalan zaman oleh remaja lainnya. Selain itu, kalangan remaja saat ini lebih aktif lagi dalam membuat atau menciptakan sebuah kata, kalimat, jargon dengan bahasa gaul. Walau kata yang diucapkan terkadang terdengar aneh, tetapi itu semua memiliki arti atau cara untuk mengungkapkan sebuah situasi. Dengan menggunakan bahasa gaul, secara otomatis kita juga dapat dipanggil sebagai anak zaman, atau orang yang mengikuti tren apa yang sedang ramai digunakan pada zaman itu. Nah, berikut ada tabel perbandingan antara bahasa gaul zaman dulu dan bahasa gaul zaman sekarang. Untuk zaman dulu itu ada akika atau eke dengan arti aku. Ember atau emberan artinya emang atau memang. Yang ketiga ada gilingan artinya gila, kesindang artinya kesini, lambreta artinya lambat. Nah, sedangkan untuk yang zaman sekarang itu ada bucin yang artinya budak cinta, cuaks itu adalah penekanan dari sebuah sindiran. Yang ketiga ada jujurli atau sehonesnya, itu artinya sejujurnya. Ada jamet, yaitu jajal metal atau bisa kita sebut dengan alay. Dan yang terakhir di sini ada gemoy atau gemai dengan arti gemas. Kita lanjut ke dua, yaitu mengapa menggunakan bahasa gaul. Jadi terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi mengapa kalangan remaja menggunakan bahasa gaul. Berikut pembahasannya. Yang pertama, kita langsung masuk ke yang faktor internal. Itu ada lingkungan keluarga. Jadi, setiap didikan yang diberikan oleh masing-masing keluarga itu berbeda. Orang tuanya biasanya menjadi penentu bagi anaknya dalam penentuan penggunaan bahasa. Ada orang tua yang mengenalkan bahasa daerah dan bahasa asing kepada anaknya sejak dini, yang membuat sang anak nyaman dengan bahasa itu sehingga lupa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan benar. Di sini yang kedua ada lingkungan bermain dan sekitar. Jadi lingkungan bermain ini merupakan salah satu faktor yang mempercepat penyebaran bahasa gaul di kalangan remaja. Karena mereka melakukan interaksi, bertukar informasi, mencari pengalaman, bersilaturahmi, dan banyak hal lainnya bersama. Di sini yang ketiga ada kurangnya pemahaman dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib yang diberikan dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin tidak terlalu memberi perhatian dan menyepelekan akan hal itu. Karena mereka sudah merasa paham dengan bahasa Indonesia yang pada dasarnya dipakai sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Sedangkan pada kenyataannya ternyata masih banyak tuh penggunaan kata bahasa Indonesia yang tidak diketahui dan salah dalam pengertiannya maupun penyebutannya, serta tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kita masuk di sini yang faktor eksternal, yaitu yang pertama ada perkembangan pesat media dan teknologi. Nah, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, internet sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap individu. Tak lepas juga dari media sosial yang merupakan gambaran kehidupan sosial kita.
kalangan remaja saat ini dengan mudah mendapatkan dan mengakses suatu informasi yang menyebabkan terpengaruh oleh bahasa-bahasa asing yang dibacanya. Yang kedua, adanya penduduk pendatang. Jadi remaja di kota besar dan di kota pelajar itu harus bisa beradaptasi dengan bahasa yang dibawa oleh remaja pendatang dari daerah lain. Dan tak jarang mereka melakukan komunikasi menggunakan istilah bahasa gaul agar terlihat lebih santai dan akrab. Bahasa baru dari akulturasi bahasa dianggap lebih nyaman dan digunakan pada kalangan remaja. Nah, di sini ada beberapa alasan pula mengapa kalangan remaja menyukai menggunakan bahasa gaul. Berikut pembahasannya. Yang pertama itu bahasa gaul berupa akronim, yaitu kependekan yang berupa gabungan huruf, suku kata, atau bagian lainnya yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Contohnya ini adalah check it out, yaitu check this out. Yang kedua ada watados, wajah tanpa dosa. Dan yang terakhir ini ada kamsupai, kampungan sekali udik payah. Yang kedua ada bahasa gaul berupa singkatan, yaitu menyingkatkan yang berupa gabungan dari awalan huruf. Contohnya adalah kepo, non everything, personal object, atau sebutan untuk orang yang sok mau tahu. Dan ada SKSD, yaitu sok kenal, sok dekat. Yang ketiga, bahasa gaul dalam bentuk plesetan, yaitu mengubah bahasa dengan tujuan bercanda atau menyindir seseorang. Contohnya adalah cius, mi apa, itu artinya serius, demi apa. Yang ketiga ada meniketehe, yang mana aku tahu. Dan yang ketiga itu ada careless, kali atau barangkali, kayak gitu. Selanjutnya ada bagaimana pengaruh dari bahasa gaul. Nah, terdapat berbagai pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan bahasa gaul itu sendiri terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Berikut pembahasannya. Jadi yang pertama itu ada eksistensi bahasa Indonesia tergeserkan oleh bahasa gaul. Maraknya penggunaan bahasa gaul ini pada kalangan remaja membuat eksistensi bahasa Indonesia yang baik tergeserkan. Hal ini dikarenakan mereka lebih nyaman menggunakan bahasa gaul dengan alasan jika berkomunikasi dengan teman tidak perlu formal dan anggap santai saja. Perilaku inilah yang membuat masyarakat mulai meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Yang kedua itu ada menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Dengan menyebar luasnya bahasa gaul ini menyebabkan sedikit orang yang bisa berbahasa Indonesia yang baik dengan benar. Sehingga tidak dapat dipungkiri jika suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeserkan oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Nah yang terakhir di sini ketiga ada menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul sudah menjadi bahasa sehari-hari yang digunakan untuk berkomunikasi, jika ada seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak menggunakan bahasa gaul, maka akan dianggap ketinggalan zaman oleh masyarakat lainnya. Penggunaan bahasa gaul memiliki kosakata yang unik menjadi salah satu pengaruh mengapa kalangan remaja lebih menyukai dan nyaman menggunakan bahasa gaul ini. Oke, kita masuk ke penutup. Di sini ada simpulan dan saran. Jadi simpulannya adalah penggunaan bahasa gaul dapat berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa gaul merupakan bahasa informal yang biasanya digunakan oleh remaja Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari fakta bahwa bahasa ini dapat membantu remaja mengekspresikan diri dan mempererat ikatan sosial mereka, penggunaan yang berlebihan tanpa dibarengi dengan kemampuan kebahasaan Indonesiaan yang baik dapat merusak perkembangan bahasa dan berpotensi merusak jati diri bangsa. Bahasa gaul terdiri dari gabungan kosakata, frasa, dan ucapan yang berbeda dari bahasa Indonesia standar pada umumnya. Bahasa gaul memiliki pengertian yang kerap kali terkesan tidak sopan dan menyindir orang lain. Kita sebagai generasi muda yang merupakan masa depan bangsa jangan sampai terlena oleh bahasa gaul sehingga merupakan cara berbahasa yang baik. Maka dari itu penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan benar. Oke, kita masuk ke saran. Jadi, saran yang pertama adalah mengakrabkan diri dengan bahasa Indonesia baku. Yang kedua, pahami definisi dan penggunaannya. Yang ketiga, pahami struktur kalimat dan tata bahasanya. Yang keempat, mengikuti dinamika pengembangan bahasa. Dan yang terakhir nih, biasakan banyak membaca bacaan yang berbobot. Gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat.